Halo semuanya, selamat sore. Perkenalkan, nama saya William Vanders dengan NPM 2141308. Saya mahasiswa dari Universitas Internasional Batam. Nah, hari ini saya akan membuat video agama Buddha tentang meditasi. Meditasi adalah salah satu bentuk latihan untuk memusatkan dan menjernihkan pikiran kita, sehingga kita bisa merasa lebih tenang, nyaman, dan produktif. Praktik ini umumnya dilakukan dengan cara duduk tenang, memejamkan mata, dan mengatur pernapasan perlahan-lahan dan teratur. Meditasi ini setidaknya dilakukan selama 10-20 menit. Dan meditasi dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, meditasi cinta kasih. Meditasi cinta kasih juga dikenal sebagai meditasi metta. Tujuannya adalah menumbuhkan sikap cinta dan kebaikan terhadap segala sesuatu, bahkan musuh dan sumber stres. Seperti inilah cara melakukannya. Ambil napas dalam-dalam, buka pikiran Anda. Para praktisi membuka pikiran mereka untuk menerima cinta kasih. Kedua, meditasi pemindaian tubuh atau relaksasi progresif. Relaksasi progresif ini dikenal juga dengan meditasi pemindaian tubuh. Relaksasi progresif ini adalah meditasi yang mendorong orang untuk memindai tubuh mereka. Nah, tujuan meditasi ini adalah untuk melihat ketegangan dan membiarkannya terlepas. Biasanya, meditasi ini dimulai dari satu bagian tubuh, khususnya kaki, lalu dilanjutkan ke seluruh bagian tubuh lainnya. Yang ketiga, mindfulness. Mindfulness adalah bentuk meditasi yang mendorong kita pada kesadaran saat ini. Mindfulness mendorong kesadaran tentang lingkungan yang saat ini terjadi, daripada memikirkan masa lalu atau takut terhadap masa depan. Meditasi ini bisa dilakukan di mana saja, seperti saat menunggu antrean di toko atau saat melihat pemandangan indah. Keempat, meditasi kesadaran napas. Kesadaran bernapas adalah jenis meditasi mindful yang fokus pada pernapasan. Meditasi ini dilakukan dengan bernapas perlahan dan dalam. Menghitung napas atau berfokus pada napas, tujuannya adalah mengabaikan pikiran lain yang masuk ke dalam pikiran, hanya fokus pada napas. Kelima, yoga kundalini. Yoga kundalini adalah bentuk meditasi yang aktif secara fisik, memadukan gerakan dengan pernapasan dalam dan mantra. Meditasi ini biasanya dilakukan dengan bantuan seorang ahli yoga atau dilakukan pada kelas khusus. Namun kita bisa mempelajarinya sendiri di rumah. Keenam, meditasi Chen. Meditasi Chen kadang-kadang disebut Zazen atau adalah bentuk meditasi yang dapat menjadi bagian dari praktik Buddhis. Banyak praktisi Zen belajar di bawah guru karena meditasi ini melibatkan langkah dan postur tertentu. Tujuannya adalah menemukan posisi yang nyaman, fokus pada pernapasan, dan mengamati pikiran seseorang tanpa menghakimi. Bentuk meditasi ini mirip dengan meditasi mindfulness, tetapi membutuhkan lebih banyak disiplin dan latihan. Ketujuh, meditasi transendental. Meditasi transendental adalah suatu bentuk meditasi spiritual di mana para praktisi tetap duduk dan bernafas perlahan. Tujuannya adalah untuk melampaui kondisi keberadaan seseorang saat ini. Sekarang kita masuk ke manfaat meditasi. Nah, manfaat meditasi ini dibagi menjadi dua. Pertama, ada manfaat meditasi bagi kesehatan jasmani. Kedua, manfaat meditasi bagi kesehatan rohani. Pertama, kita masuk ke manfaat meditasi bagi kesehatan jasmani. Yang pertama adalah menurunkan berat badan. Kedua, melancarkan pencernaan. Ketiga, menghindari insomnia atau susah tidur. Keempat, bagi wanita, meditasi mampu mengurangi kram perut saat menstruasi. Kelima, mengatasi hipertensi atau tekanan darah tinggi. Keenam, membuat awet muda. Ketujuh, meningkatkan konsentrasi dan kinerja otak. Kedelapan, menyehatkan jantung dan paru-paru. Kesembilan, menjaga kekebalan dan sistem imun tubuh. Ke-10, membuat otot lebih rileks. Masuk ke manfaat meditasi bagi kesehatan jasmani. Yang pertama adalah
menurunkan berat badan. Kedua, melancarkan pencernaan. Ketiga, menghindari insomnia atau susah tidur. Keempat, bagi wanita, meditasi mampu mengurangi kram perut saat menstruasi. Kelima, mengatasi hipertensi atau tekanan darah tinggi. Keenam, membuat awet muda. Ketujuh, meningkatkan konsentrasi dan kinerja otak. Kelapan, menyehatkan jantung dan paru-paru. Kesembilan, menjaga kekebalan dan sistem imun tubuh. Ke-10, membuat otot lebih rileks. Yang kedua adalah manfaat meditasi bagi kesehatan rohani. Yang pertama, melepas penat atau tingkat kejenuhan. Kedua, mengurangi stres dan rasa cemas. Ketiga, memberikan perasaan bahagia. Keempat, meningkatkan kesadaran. Kelima, meningkatkan kesabaran. Keenam, melepas depresi dan tekanan batin. Ketujuh, menghindari kebiasaan buruk. Kedelapan, meningkatkan kepuasan batin. Kesembilan, membantu melawan kecanduan, misalnya merokok. Kesepuluh, melatih sikap bijaksana. Kemudian saya akan menjelaskan cara melakukan meditasi agar berhasil. Yang pertama, duduk dengan posisi yang tegak dan dengan kaki menyilang. Tentukan posisi senyaman mungkin. Kedua, pejamkan mata. Buatlah tubuh menjadi rileks saat akan bermeditasi. Ketiga, carilah tempat dengan situasi hening tanpa suara agar kita lebih fokus dalam bermeditasi. Keempat, gunakan pernafasan untuk mendapatkan keheningan. Setelah itu kita tarik dalam-dalam dan hembuskan nafas secara teratur. Kelima, kendalikan pikiran dan perasaan Anda, karena hal inilah yang kerap dirasa sulit saat bermeditasi. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Saya akhiri dengan ucapan Namo Buddhaya. Selamat sore.